Tapi di sini saya mau info penting buat teman-teman. Jadi ketika kalian buka dashboard kalian dan muncul notifikasi, saran saya kalian segera. Dan ini juga bocoran dari teman kita, untuk detailnya itu ada apa aja sih di survei kebahagiaan yang pertama. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi buat teman-teman yang udah stay tune channel ini, thank you banget. Dan buat teman-teman yang baru join channel ini adalah channel yang membahas banyak hal tentang program kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang perlu informasi terupdate seputar kartu prakerja, entah yang sudah lulus ataupun yang akan daftar gelombang, saran saya silahkan subscribe channel ini jika nggak akan rugi sama sekali dari kalian ketinggalan info terupdate seputar kartu prakerja. Dan pada video kali ini saya akan membahas kabar gembira teman-teman. Sesuai dengan judulnya ya. Jadi baru banget sekitar 10 menit yang lalu saya diinfokan oleh salah satu teman kita bahwa dia dapat notifikasi untuk mengisi survei kebekerjaan teman-teman. Itu langsung muncul di dashboardnya seperti ini. Ya. Dan nggak cuma satu orang. Jadi di grup Facebook pun beberapa sudah ada yang menginfokan. Jadi ada yang ini. Ada banyak teman-teman. Dan saya tanya pun beberapa, kebanyakan ini lulus itu di gelombang 1. Tapi nggak tahu juga sih ya. Sekarang saya gelombang 1, tapi saya cek belum masuk. Jadi mungkin memang seperti info chat sebelumnya, dia akan bertahap juga. Jadi dia nggak sekalian semua serempak, tapi dia acak ya. Mungkin acak dalam arti mungkin sudah ada ketentuannya. Dan anehnya teman-teman, ini juga ada teman kita yang insentifnya bahkan tahap 2-nya itu belum cair, masih sedang diproses karena dia sempat ganti rekening. Tapi dia sudah dapat notifikasi untuk ikut survei kebekerjaan. Jadi itu dia. Nggak ada keterangan pasti apakah setelah insentif tahap 3 cair atau sebelum itu tahap 4 cair. Itu jadinya saya jadi agak bingung sekarang. Karena ada yang udah tahap 3 sudah cair, dia dapat notifikasi. Ada yang tahap 2-nya belum cair, dapat notifikasi. Ada juga sudah cair tahap 4-nya tanggal 3 Agustus kemarin, dapat notifikasinya. Jadi itu dia sih teman-teman. Jadi kita tunggu aja, dan teman-teman pastikan cek di dashboard kalian. Tapi di sini saya mau info penting buat teman-teman. Jadi ketika kalian buka dashboard kalian dan muncul notifikasi, saran saya kalian segera isi surveinya. Jangan di close, sign out, atau ditunda lagi, karena banyak teman-teman kita yang dia ngecekin di jalan. Jadi dia, lumayan ya 30 menit ya. Jadi dia nggak cek, dia sign out, nyampe rumah dia buka dashboard lagi, notifikasinya nggak muncul. Nah, dan itu yang sebenarnya masih agak aneh ya. Tapi saya yakin kok nanti pasti akan muncul lagi, tapi nggak tahu kapan. Tapi yang jelas dan biar amannya dan nggak tertunda lagi, buat teman-teman yang langsung muncul notifikasinya itu, saran saya teman-teman segera isi, jangan di close lagi, karena takutnya akan hilang teman-teman. Dan ini pun juga ada bocoran ya, seperti apa sih ininya di bagian dalamnya itu, ada screenshotnya dari teman kita. Thank you buat yang ngirim. Jadi info dari teman kita ini bahwa untuk survei kebijakan yang pertama ini kita belum diminta untuk buat video teman-teman. Karena memang kan banyak ya info-info dulu awal-awal banget bahwa ntar ada survei kebekerjaan, nanti kita diminta untuk buat video sekian detik durasinya sekian menit. Tapi info dari teman kita yang sudah mengisi, dia hanya pilihannya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kita hanya menjawab. Ini contoh salah satunya yang tadi saya perlihatkan. Jadi ngisinya pun dia bilang nggak sampai 10 menit kok sudah selesai. Jadi buat teman-teman kalau emang muncul notifikasinya, diisi aja. Jangan dituntun lagi. Dan juga ada beberapa katanya pertanyaan yang menjebak ya, saya nggak tahu sih. Jadi dia kayak nanya apakah sudah pernah dapat bantuan segala macam. Dan itu terserah teman-teman mau buat apa. Menurut saya sih harusnya ini nggak jadi tolak ukur untuk membatalkan insentif kebekerjaan yang Rp50.000 ya. Kita hanya diminta untuk mengisi apa adanya. Jadi harusnya pun kalau kita mengisi apa adanya pun dan kita mengatakan kita sudah ada mendapatkan bantuan misalnya, seharusnya itu nggak mengubah apapun teman-teman. Jadi hanya survei aja, dan semoga saja itu yang benar ya teman-teman. Dan setelah kalian selesai mengisi pun ini akan muncul. Setelah itu kalian tutup dan kalian buka dashboard lagi, udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman. Itu dia. Dan ini juga bocoran dari teman kita, untuk detailnya itu ada apa aja sih di survei kebahagiaan yang pertama. Dia menginfokan bahwa nanti surveinya itu
pertanyaan umum ya. Jadi seperti selama pandemi, dampaknya kita itu seperti apa, kemudian kesusahannya apa, dan sebelum pandemi kondisi kita seperti apa, lalu kemudian manfaat dari pelatihannya bagaimana. Jadi kurang lebih itulah informasi yang akan kalian dapatkan dan kalian isi saat kalian mengisi survei kebekerjaan teman-teman. Jadi saran saya, sering-sering cek dashboard kalian, dan jika memang di situ muncul, segera diisi, jangan ditunda lagi. Karena teman kita yang nunda, itu dia buka lagi dashboardnya udah nggak muncul. Dan setelah saya mengisi, itu nggak ada apa-apa untuk sementara, jadi nggak ada keterangan sudah memberikan notifikasi, sudah memberikan survei atau tidak, itu nggak ada keterangannya. Nanti dashboard kita akan kembali normal seperti nggak ada apa-apa, jadi nanti jangan kaget. Sepertinya memang itulah yang dibuat oleh prakerja. Saya yakin ini pun masih awal teman-teman, jadi masih banyak mungkin miss atau nggak sinkron, jadi ada yang muncul, sign out, terus kita login lagi, hilang. Tapi saya yakin nanti akan ada giliran lagi atau akan ada masalah lagi untuk notifikasinya muncul. Dan untuk di email, sementara belum ada sih yang info itu surveinya dari email, karena kebanyakan yang info hari ini, malam ini, dia dapat notifikasinya itu dari dashboard prakerja langsung saat buka dashboard pertama kali. Kita buka dashboard login, langsung muncul notifikasi ini. Jadi teman-teman, cek-cek terus dashboard kalian ya. Lalu apalagi sih info penting untuk gelombang 4? Saya masih belum tahu teman-teman. Jadi kalau memang nanti mereka akan membuka pembukaan gelombang hanya 2 hari, besok mungkin ada kesempatan, kalau cuma sehari mungkin lusa, tapi saya nggak tahu. Tapi info dari CSU mengatakan kemungkinan tidak di minggu ini karena sudah terlalu mepet waktunya. Dan teman-teman yang nanya, nanti setelah insentif tahap 4 cair, survei kepercayaan 3 kali cair, kita selanjutnya ngapain? Selanjutnya, buat teman-teman yang masih punya sisa saldo pelatihan, kalian bisa beli pelatihan sampai akhir tahun. Tapi kalau yang sudah habis saldo pelatihannya, sudah dapat insentif 4 kali, dan sudah dapat survei kepekerjaan, itu udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi teman-teman. Jadi kita cukup tahu aja, jadi kita udah mungkin hanya bisa login, hanya bisa ngeliat-ngeliat doang, dan kita nggak bisa beli pelatihan dengan saldo pelatihan. Tapi kalau kita mau beli pelatihan dengan uang kita sendiri, sepertinya masih bisa teman-teman. Jadi itu sih untuk info malam hari ini. Semoga infonya bermanfaat teman-teman. Dan ingat teman-teman, cek dashboard kalian, dan kalau muncul langsung isi, jangan ditunda lagi ya. Itu pesan dari saya buat survei kepekerjaan. Dan buat teman-teman, semoga video bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe channel ini, karena kalian akan dapat banyak info terupdate seputar prakerja. Dan juga kita diskusi di sini dan juga saling memberikan informasi. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan dan juga ingin dibantu untuk membuatkan laporan, kalian bisa DM saya di Instagram saya dan follow Instagram saya di @aryawan_agus, dan saya akan coba bantu semaksimal saya bisa teman-teman. Jadi itu aja, dan teman-teman yang sudah isi survei tolong komen di bawah, jadi saya tahu berapa banyak yang survei dan kalian gelombang berapa, insentifnya cair baru yang keberapa. Dan bagi yang belum juga info ya teman-teman, jadi saya bisa dapat info terupdate. Nanti saya akan update di next video, jadi kita bergambaran umum, gambaran pasti seperti apa sih mekanisme pemberian survei kepekerjaan ini. Jadi itu aja, thank you banget teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.